Halo guys, balik lagi bersama gua di sini bincang santuy yang paling santuy pokoknya. Ya seperti biasa di sini gua mau menceritakan cerita alur film nih geng. Jadi kali ini gua mau menceritakan film Evil Toons. Jadi film ini bergenre horor dan komedi geng yang dirilis pada tahun 1992. Jadi cerita ini menceritakan tentang seorang wanita atau sekelompok wanita yang terjebak di permainan sihir geng, dari sebuah monster kartun geng. Jadi buat kalian nih yang kepo dengan film ini, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewat-lewatin iklannya. Belum ada iklannya. Oh iya, buat kalian nih yang belum pondasi, jangan lupa pondasi dan jangan lupa ngopi. Dan pastinya jangan pernah semangat bosku. Oke, daripada kalian dengerin bacaan gue yang gak jelas ini, mending kalian langsung masuk aja nih ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Jadi di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang memegang buku yang sangat jelek ini. Tetapi buku tersebut bisa berbicara dan mengarahkan pria tersebut geng. Dan pria tersebut membawa buku tersebut ke dalam rumah yang sangat tua. Dan di sana pria tersebut bunuh diri geng. Dan buku tersebut tidak senang dengan keadaan tersebut. Dan sampai-sampai si buku tersebut berbicara kalau dia akan kembali lagi. Dan scene berlanjut ke wanita-wanita cantik ini yang berada di rumah tersebut. Dan di sana juga terlihat ada seorang laki-laki tua yang akan menjual rumah angker ini bosku. Dan dari sana juga rumah ini sudah lama tidak laku karena di rumah tersebut, di depan rumah tersebut tertulis di spanduknya kalau rumah ini sangatlah angker. Tapi memang benar angker karena yang punya rumahnya sangat seram sekali. Bukan yang punya rumah serem juga, tetapi rumah ini sangatlah ngeri dan kotor gitu geng. Dan ternyata cewek-cewek semok ini yang cantik ini adalah wanita pembersih rumah tersebut bosku. Dan kakek inilah yang menyuruh wanita tersebut untuk membersihkan rumah ini geng, agar rumah ini dapat terjual mahal tentunya ya. Dan mereka wanita-wanita semok ini diizinkan untuk meninggali rumah tersebut bosku, selama mereka bersih-bersih rumah ini. Dan tetapi pria tersebut melarang wanita-wanita semok ini untuk membuka panti pijat di sana bosku. Dan wanita tersebut adalah Roxanne, Meg, Jen, dan Terry. Dan di sini terlihat mereka memiliki badan yang sangat aduhai, sangat seksi ini. Dan di sini terlihat mereka ini bukanlah cewek-cewek kalem alias cewek-cewek nakal. Dan singkat cerita, mereka memasuki rumah tersebut. Dan pemimpin mereka adalah si Terry ini geng. Dan si Terry ini menceritakan kalau rumah ini sangatlah angker. Dan pemilik dari rumah terakhir ini hilang tidak tahu kemana bosku. Setelah 1 bulan berada di rumah ini, Roxanne dan Jen ini langsung merapihkan rumah tersebut dan menyiapkan makanan mereka bosku untuk ditaruh ke kulkas. Dan kemudian di luar, si Meg ini bertengkar dengan tetangganya ini yang bertugas untuk menjaga rumah tersebut. Namanya tersebut adalah Mr. Jaka bosku. Dan Mr. Jaka ini disuruh masuk ke rumah tersebut bosku dan berkenalan dengan teman-temannya si Jen ini. Dan karena rumah tersebut tidak memiliki telepon, nah Mr. Jaka ini menyuruh mereka kalau mau nelpon langsung saja datang ke rumahnya. Dan scene berlanjut ketika mereka bersih-bersih rumah dan mereka langsung menuruni ruang bawah tanah bosku. Dan di sini terlihat sangatlah mencekam karena gelap sekali. Dan di sana si Terry ini berinisiatif untuk menyalakan lampu di sana bosku. Dan akhirnya mereka langsung bersih-bersih bosku. Dan di saat dia sedang pada bersih-bersih, akhirnya si Terry ini melihat peti geng. Dan akhirnya mereka menghampiri peti tersebut dan ada bacaan aneh di peti tersebut. Langsunglah dibuka peti tersebut oleh mereka semua. Dan di dalam peti tersebut terdapat keris dan selimut juga. Dan juga ada tengkoraknya juga geng.
Dan karena suasana sudah sangat mencekam di sana, akhirnya mereka melanjutkan bersih-bersih di sana saat besok hari saja, bosku. Dan mereka langsunglah ke atas untuk beristirahat. Dan di sini terlihat Terry yang sedang membaca buku dan yang lain mempersiapkan makan malam. Namun si Roxanne ini malah berjoget-joget tidak jelas seperti monyet kesenangan. Pada saat itu juga sedang hujan petir, geng. Dan si Roxanne ini berjoget sambil membuka bajunya, geng. Dan mengajak si Jen ini atau anak yang baik-baik ini untuk mengajaknya berjoget juga. Dan di sana juga tiba-tiba si Jen ini langsung mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak melanjutkan perjogetan duniawinya itu dan naik ke atas, bosku, untuk mengganti baju tidur. Dan scene berpindah kepada pria pertama di awal scene tadi, geng, yang membawa buku berlatar jelek ini, lalu mengetuk pintu dan memberi buku tersebut kepada mereka, geng. Dan buku tersebut dibungkus memakai kertas berwarna coklat. Nah, akhirnya mereka berempat langsung membuka buku tersebut. Dan buku tersebut terlihat sangatlah aneh menurut mereka karena memakai bahasa Latin gitu. Dan terdapat muka yang sangat jelek di sampul buku tersebut. Dan di sini Terry dan Jen ini tertarik dengan monster yang ada di buku tersebut dan melakukan fantasi di sana. Dan Roxanne ini langsung menghampiri si Meg ini yang sedang berganti baju untuk menerjemahkan buku tersebut kepada mereka, geng. Karena si Meg ini sangatlah pintar mungkin ya. Dan setelah Meg menerjemahkan buku tersebut, mereka berpikir kalau buku ini adalah buku yang biasa-biasa saja yang tersedia di Gramedia. Meg, Jen, dan Terry langsung masuk ke kamar mereka, bosku. Dan mereka membahas tentang Roxanne yang sedang menunggu pacarnya di bawah. Dan di sana juga terlihat kalau Rock ini sedang membuka minuman yang sedang disegel, bosku. Dan di sana terlihat monster kartun dari buku tersebut. Dan monster tersebut langsung terpangling-pangling terhadap si Roxanne ini yang sedang mengganti bajunya ini. Karena si Roxanne ini sangatlah seksi sekali. Roxanne yang tidak mengetahui kalau ada monster tersebut langsung duduk di sofa dan chill di sana, bosku. Dan tiba-tiba monster tersebut langsung menegrep si Roxanne ini dan melampiaskan hasratnya terhadap si Roxanne ini, bosku. Dan karena si Roxanne ini berteriak, teman-temannya ini mengira kalau si Roxanne ini sedang berfantasi bersama pacarnya di bawah atau bermain hard-hard begitu. Namun saat si Meg ini turun ke bawah, monster itu menyamar sebagai Roxanne yang berlumuran darah, bosku. Meg berpikir kalau ada hal yang ganjal. Tapi karena alasan dari si monster tersebut, Meg ini mempercayainya dan lanjut bobok cantik bersama teman-temannya ini, geng. Dan lalu si Beef ini datang ke rumah tersebut. Dan di sana juga ternyata si Beef ini tidak menyadari kalau wanita itu bukanlah Roxanne atau pacarnya, yang melainkan itu adalah monster dalam buku tersebut. Dan malahan mantap-mantap terhadap si monster tersebut. Dan alhasil si Rob ini langsung diberikan cupang berdarah dari monster tersebut, bosku. Lalu scene berpindah ke yang mempunyai rumah. Dan di sana yang menelpon ini adalah Mr. Jaka, yang kalau dia mendengar suara wanita atau jeritan dari wanita dari rumah tersebut. Dan pemilik rumah tersebut mengira kalau mereka sedang melakukan hal-hal perlendiran duniawi, bosku. Dan alhasil yang mempunyai rumah ini langsunglah berangkat ke rumah tersebut untuk mengecek rumah tersebut dan meninggalkan film favoritnya atau film birunya mungkin ya. Dan di sana juga terlihat istrinya yang sedang mau meminta jatah, bosku. Dan scene berpindah ke rumah tersebut. Meg ini berteriak ketika mengetahui si Beef ini sudah tidak memiliki nyawa alias meninggal. Dan Jen dan Terry langsung mengecek si Beef ini yang sudah tidak memiliki nyawa, bosku. Dan di sana juga terlihat yang punya rumah ini terlihat sangat ngomel-ngomel sepertinya. Dan mereka bertiga ini langsung menyembunyikan mayatnya si Beef ini, geng.
dan beralasan mau berganti baju. Dan saat dibukakan pintu dengan Roxanne alias si monster ini yang mempunyai rumah ini, langsunglah diajak jalan-jalan oleh si monster tersebut, bosku. Dan saat wanita ini sudah berganti baju, langsung membuka pintu tersebut dan tidak menemukan bapak yang mempunyai rumah ini atau si kakek tua ini, geng. Dan ternyata kakek tua tersebut dibawa ke ruang bawah tanah yang ada di rumah tersebut bersama si monster Roxanne ini. Dan si monster Roxanne ini menceritakan semuanya yang telah terjadi, bosku. Namun si bapak ini yang mempunyai rumah ini, karena tidak mengerti dengan perkataannya si Roxanne ini atau si monster ini, membiarkan si Roxanne ini berbicara terus menerus, bosku. Dan akhirnya si Roxanne ini langsung berubah menjadi monster dan memberikan kecupan manis di batang kakek tersebut. Dan di atas mereka bertiga membahas tentang kejadian tersebut, bosku. Dan mereka berpikir kalau semua ini ada hubungannya terhadap buku jelek tersebut, bosku. Dan mereka bertiga pun langsung masuk ke ruang bawah tanah untuk memulai investigasi mereka. Dan benar saja mereka melihat mayat Roxanne dan majikan yang mempunyai rumah di sana, bosku. Dan mereka bertiga langsung berteriak di sana, geng, ketakutan. Dan mereka tidak menemukan mayatnya si Beef ini, geng. Dan berniat untuk menelpon bapak Mr. Jaka. Dan namun anehnya Mr. Jaka ini tiba-tiba muncul di sana, bosku. Dan Mr. Jaka ini berkata kalau ini adalah ulah dari buku tersebut. Dan saat mereka melihat buku tersebut, dan tidak lain dan tidak bukan ketika dia melihat ke depan, ternyata Pak Jaka tersebut sudah berubah menjadi si Roxanne. Dan mereka semua mengira kalau ini adalah prank dari si Roxanne atau si prank Atta Halilintar, bosku. Dan mereka langsunglah ke bawah untuk menghampiri sandiwara Beef dan yang mempunyai rumah tersebut. Namun ketika dia sudah sampai di bawah atau mereka sudah sampai di bawah, tiba-tiba si Roxanne ini muncul, bosku. Yang tidak lain dan tidak bukan, ternyata si Roxanne ini berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Dan mereka langsung kabur, tetapi Jane tertangkap dan langsung dilahap oleh si Roxanne ini atau si monster Roxanne ini, bosku. Dan Terry dan Meg ini langsung naik ke atas dengan rasa yang sangat takut sekali. Dan seketika si Meg ini langsung membaca bukunya, geng. Dan ketika membaca buku, ada satu hal yang bisa mengalahkan monster tersebut. Dan tidak lain dan tidak bukan, ternyata yang bisa mengalahkan monster tersebut adalah keris yang ada di petinya yang tadi, bosku. Namun keris tersebut sudahlah hilang, bosku. Dan di sana mereka berdua menaiki tangga dan si Terry ini membawa senjata ala-ala buatan mereka, bosku. Dan dari sana langsunglah muncul monster si Roxanne ini, geng, dan menegrep Terry dan memakannya, bosku. Dan kini hanyalah Meg yang tersisa di rumah tersebut. Dan di sana juga si Meg ini langsung membaca buku tersebut dan memeluk buku yang memiliki wajah jelek itu, geng, dan berharap memiliki senjata lain untuk membunuh monster Roxanne ini, geng. Namun monster Roxanne ini memberitahu niatnya ini kepada si Meg ini, geng. Dan tidak lain dan tidak bukan, si monster Roxanne ini menyuruh si Meg ini untuk membaca mantra yang lain yang bisa membebaskan teman-temannya dari sekapan si monster tersebut. Dan tiba-tiba di sana terlihat pria jelek yang ada di awal film tadi yang membawa keris itu dan menantang si Roxanne ini, geng. Dan monster tersebut menantang kakek tua tersebut dan mereka bertarung di sana. Dan Meg yang mengetahuinya tiba-tiba memukul kepala belakang si Roxanne ini hingga si kakek tua tersebut dapat menusuk si Roxanne ini, geng. Dan sehingga monster tersebut langsunglah jatuh dan melemah dan ingin masuk ke buku tersebut lagi. Namun dalam arahan si kakek tua tersebut, si Meg ini disuruh membakar buku tersebut dan selimut tersebut yang dapat menyelamatkan monster ini. Dan saat terbakar, buku tersebut pun langsunglah menangis. Dan si Meg ini lalu mengobrol kepada
bapak tua tersebut. Dan pria tua tersebut berkata kalau kejadian malam ini adalah penebusan dosa yang ia alami bertahun-tahun lalu, bosku. Dan Meg ini berkata kalau ini tidaklah pantas karena teman-temannya sudahlah meninggal. Dan pria ini menjelaskan setelah ini akan baik-baik saja dan kembali pada semula. Yang berarti semua teman-teman Meg akan hidup kembali, bosku. Dan singkat cerita, Meg yang tertidur di sofa dibangunkan oleh si Terry. Dan dari pintu depan terlihat Jen, Roxanne, Terry, dan majikan dan Beef ini banyak sekali pokoknya merasa sangatlah pusing seperti habis minum Amer 3 botol, bosku. Dan dari sana terlihat Bapak Jaka membawa kopi atau pondasi untuk mereka semua, bosku. Dan tiba-tiba si Bapak Jaka ini menyuruh mereka untuk menonton TV atau menonton kartun di TV kecilnya si Bapak Jaka ini. Dan Meg yang trauma langsunglah teriak dan film ini tamat, bosku, dengan ending yang tidak jelas sekali. Oke, mungkin itu aja cerita dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih banyak, bosku.